Tes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita dapat berkumpul mendengarkan materi hari ini terkait dengan menulis buku biografi ya. Mohon maaf Ibu tidak bisa interaktif langsung. Semoga video ini bisa memberikan wawasan baru kepada kami. Mari kita mulai dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Ini bagian-bagian yang akan kita bahas, yaitu terkait dengan biografi, kemudian manfaat dari menulisnya, kemudian tips and trick menulis buku biografi, gitu ya. Oke. Ini sebagai pembuka bahwa baru-baru ini YouGov itu share tokoh paling yang dikagumi di dunia. Itu dia yang menduduki pertama itu adalah Barack Obama, ya. Jadi sebagai tokoh yang paling dikagumi di dunia, dia kisah-kisahnya itu sudah dituliskan oleh begitu banyak penulis di dunia, gitu ya. Bahkan saat masih jadi presiden saja dia sudah banyak banget bukunya yang ditulis, gitu ya. Ibu aja baca bukunya itu di tahun 2010 atau 2011 gitu kalau tidak salah ada bukunya yang Ibu baca. Jadi biasanya tokoh-tokoh yang seperti ini yang banyak ditulis biografinya, gitu ya. Tapi bisa jadi nanti ada tokoh yang mungkin belum dikenal, kemudian bukunya ditulis dan disebarluaskan, akhirnya orang jadi mengenal tokoh tersebut, ya. Nah, buku biografi adalah sejenis buku deskripsi tertulis yang mendetail tentang kehidupan seseorang. Dan terkadang memang walaupun dikatakan mendetail tentang kehidupan seseorang, tidak dibahas secara menyeluruh dari awal kelahiran sampai mungkin kalau sudah meninggal kematian, gitu ya. Tapi memang nanti akan dititik beratkan pada topik-topik tertentu yang memang dijadikan bahan dalam menulis biografi tersebut. Nah, sedangkan kalau autobiografi adalah tokoh tersebut menulis sendiri biografinya, gitu ya. Jadi dia menulis sendiri catatan kehidupannya. Gitu. Nah, hakikat dari buku biografi itu adalah sebenarnya mampu mengungkapkan fakta-fakta yang diceritakan dari sumber dengan bahasa yang menarik, gitu ya. Jadi memang kalau bicara tentang kisah hidup itu kadang boring ya kalau tidak dibahasakan dengan bahasa yang menarik, gitu ya. Jadi memang harus penulis harus ahli, gitu ya, menuliskan kembali apa yang diceritakan oleh si tokoh, gitu ya, atau menerjemah. Yes. Halo? Oke. Jadi menuliskan kembali atau mengungkapkan fakta-fakta tersebut dalam bentuk bahasa yang menarik. Oke. Nah, isi buku biografi itu bisa berupa kisah nyata. Jadi memang sebenarnya inti dari biografi itu adalah kisah nyata yang dituliskan. Tapi tidak semua bagian hidupnya dituliskan, gitu ya. Jadi memang nanti tergantung sudut pandangnya. Jadi mau di-capture bagian yang mana, gitu ya. Yang kemudian capture masa lalunya itu yang memang sesuai dengan capture saat ini, gitu ya. Saya pebisnis yang sukses. Tidak mungkin kan diceritakan kisah dia waktu SD yang misalnya bolos atau mungkin dia tidak mengerjakan tugas dan seterusnya, tapi pasti dikisahkan dengan kejadian yang dialami di waktu SD yang mungkin bisa menjadi penyemangat dia akhirnya bisa jadi seperti sekarang, gitu ya. Itu bagian dari mengcapture, gitu ya. Jadi tidak semua bagian hidup dituliskan. Nah, ada juga buku-buku biografi yang dia menyelipkan foto-foto tokoh, jadi foto-foto kegiatan dari si tokoh. Jadi Ibu pernah itu terlibat jadi proofreader, jadi satu buku biografi. Jadi setengahnya itu adalah setengah tentang kisah dia, setengahnya itu kumpulan foto-foto lawas dia, jadi foto-foto lama
kemudian diberikan deskripsi singkat di bawah foto itu, dan memang full color bukunya gitu ya. Buku seperti itu juga bisa dibuatkan dalam bentuk yang namanya buku biografi. Nah, mengapa harus menulis buku biografi? Ya, yang pertama adalah agar tokoh dikenal atau dikenang gitu ya. Jadi pada tokoh-tokoh yang misalnya dia sudah meninggal, kemudian kita tuliskan bukunya gitu ya, itu artinya memang kita ingin tokoh tersebut dikenang dengan hal-hal yang terdapat dalam buku itu gitu ya. Tapi kalau biasanya yang dikenal, ini contohnya tergantung tujuan menulis bukunya ya. Kadang kalau misalnya kayak artis, mungkin orang lebih mengenal dia sebagai artis, kemudian dituliskan tentang kehidupan nyatanya, kisah masa lalunya, dan seterusnya. Artinya orang bisa mengenal dia bukan dari sudut pandang artisnya gitu, ada seperti itu. Atau orang-orang yang misalnya mencalonkan diri gitu dalam pemilu, mencalonkan diri dalam pilpres misalnya. Kemudian dia nulis buku dan bukan dia nulis buku, kisah dia dituliskan gitu ya dalam sebuah buku biografi yang kemudian itu bagian dari sosialisasi pribadinya gitu. Jadi itu bisa menjadi tujuan dari menulis buku biografi. Nah, yang kedua adalah berbagi kisah untuk motivasi gitu. Artinya untuk memberikan motivasi kepada orang bahwa dia bisa sukses, misalnya dia bisa jadi pebisnis, dia bisa menjadi seorang politikus yang handal itu dengan berbagai kisah-kisahnya gitu. Jadi agar orang termotivasi untuk menjadi seperti itu gitu ya. Nah, yang ketiga adalah empati. Nah, biasanya memang empati ini pada biografi-biografi yang mana tokohnya itu mengalami kasus-kasus yang sangat menyedihkan dalam kehidupannya. Sebagai contoh misalnya saya pernah baca buku Lili, itu seorang wanita yang di usia 11 tahun gitu ya, dia sudah dipaksa menikah gitu ya, dipaksa menikah oleh orang tuanya, kemudian mengalami KDRT, perbudakan gitu lah. Kemudian cerai dan dia survive, akhirnya dia bisa menjadi tokoh yang menginisiasi agar kondisi-kondisi seperti itu tidak terjadi lagi di negaranya gitu ya. Nah, itu seperti itu. Itu bisa jadi contoh buku biografi yang tujuannya agar orang berempati terhadap kasus kejadian dia gitu ya. Yang keempat adalah berbagi semangat dan optimisme. Hampir sama mungkin ya dengan berbagi kisah motivasi itu, tapi memang ada kisah-kisah tertentu yang memang tujuannya adalah membangun optimisme pada masyarakat gitu. Jangan sampai misalnya gini, dia menceritakan tentang tokoh politikus, kan masyarakat mungkin sudah berpandangan negatif gitu ya. Nah, dengan dia men-share buku tentang, dia menuliskan tokoh yang politikus yang jujur, adil, dan seterusnya, bisa jadi itu meningkatkan semangat dan optimisme masyarakat bahwa tidak semua politikus di Indonesia itu seperti mungkin yang diberitakan di media massa gitu ya. Jadi itu beberapa tujuan dari menulis buku biografi. Memang utamanya adalah memang agar masyarakat itu mengenal tokoh yang dituliskan itu. Oke. Persiapan apa yang harus disiapkan sebelum menulis buku biografi? Jadi ada 4 hal mungkin yang cukup umum. Jadi di luar ini mungkin masih banyak hal yang harus dipersiapkan. Yang pertama adalah tokohnya. Tentukan dulu tokohnya. Nanti kita bahas secara detail tokohnya seperti apa. Kemudian teknik menulisnya, teknik berkisah, teknik riwayat hidup, teknik yang formal gitu ya. Jadi memang sih biasanya berkisah dan bahasanya tetap bahasa formal, bahasa biasa, tapi mungkin gaya bahasanya kadang ada yang informal gitu, apalagi mengkisahkan yang agak unik-unik gitu ya. Bisa jadi diselipkan bahasa-bahasa yang mungkin dia gunakan saat kecil dan seterusnya gitu ya. Ada percakapan mungkin diselipkan. Jadi memang berkisah gitu ya. Kemudian sumber kisah bisa dari sumber tokohnya langsung kalau tokohnya masih hidup gitu ya. Kemudian bisa dari pendukung, nanti ada sumber pendukung lainnya bisa di berikutnya dijelaskan. Nah, tujuan dari menulis buku itu juga
perlu ditekankan misalnya agar orang mengenal dengan sisi yang berbeda misalnya, atau mengenal perjalanan hidupnya, bagaimana dia bisa berjuang misalnya, dan seterusnya. Jadi memang tujuan dari penulisan biografi itu berbeda-beda. Oke, nah langkah apa yang akan dilaksanakan? Yang pertama adalah tentukan tokoh. Jadi kayak ini Ratu Elizabeth II ini, beliau merupakan tokoh paling dikagumi ketiga. Jadi yang perempuannya beliau yang ketiga. Yang pertamanya Michelle Obama gitu. Jadi itu sepasang tokoh yang paling dikagumi di dunia gitu ya, Barack Obama dan Michelle Obama gitu ya. Jadi kemudian yang kedua Angelina Jolie, dan Angelina Jolie juga buku biografinya sudah ada gitu ya. Jadi tentukan dulu tokohnya masih hidup atau sudah meninggal gitu. Kemudian sudah terkenal atau belum, atau nggak terkenal, nggak ada yang tahu sama sekali gitu. Kemudian mudah ditemui atau tidak gitu ya. Dalam arti kita mudah ditemui untuk mendapatkan informasi yang lebih valid, jadi langsung dari orang gitu ya. Jadi kisahnya itu lebih ini kalau kita bisa bicara langsung dengan tokohnya gitu ya. Jadi tapi kadang ada penulis biografi itu yang dia hanya bisa berkomunikasi sekali dua kali dengan tokoh tersebut karena tokoh tersebut sangat terkenal, sibuk dan seterusnya gitu ya. Jadi memang tentukan tokohnya. Nah, yang kedua, kumpulkan informasinya. Nah, informasinya dari mana saja yang kita kumpulkan ini ya. Nah, ini sangat banyak informasinya. Yang pertama bisa dengan wawancara, tapi ini harus dikolaborasikan ya, nggak bisa dengan satu sumber saja. Kita wawancara tokohnya gitu misalnya. Kemudian kita observasi kehidupannya, misalnya kita terlibat dalam kegiatannya sehari, misalnya dari pagi dia ngapain, kemudian siang terus sampai sore, kemudian weekendnya dia gimana, gitu, dan seterusnya gitu ya. Di kantor dia seperti apa, menyapa karyawannya, dan seterusnya. Bisa dengan googling, contohnya kalau pada tokoh-tokoh yang memang sudah terkenal gitu ya, sudah mempunyai menjadi public figure gitu ya. Bisa dengan browsing berita-berita tentangnya, tapi memang harus diperhatikan sumbernya ya, jangan sampai bentuknya hoax gitu dituliskan dalam biografi gitu. Itu kan kesalahan fatal dari penulis gitu ya. Jadi itu juga harus diperhatikan. Kemudian wawancara dengan orang sekitarnya gitu ya, wawancara dengan sahabatnya mungkin, dengan orang tua, anak, karyawan gitu, yang bekerja di rumah, istri, suami, dan seterusnya. Jadi bisa diwawancarai orang-orang terdekatnya. Ajudannya mungkin ditanyakan gitu ya. Nah, selain itu mungkin dia punya koleksi video gitu ya, koleksi foto. Mungkin kita bisa pakai dokumen-dokumen ini untuk kita gambarkan, kita ungkapkan dalam kata-kata gitu. Dalam video misalnya ada titik misalnya ulang tahun pernikahan ke-50 gitu. Itu terkenang gitu ya, terkait dengan tema gitu ya, dengan topik. Ya sudah, minta saja video waktu ulang tahun, waktu perayaannya itu. Jadi kita bisa mendeskripsikan pada saat itu tokoh sangat berbahagia, mendapatkan perhatian dari pasangan dan seterusnya gitu. Jadi tapi memang harus dibahasakan dengan bahasa yang mungkin orang akan bukan bahasa yang umum aja, misalnya anniversary, tapi hanya dibahasakan seperti itu, tapi harus ada ungkapan-ungkapan tertentu yang mungkin pakai majas juga gitu. Tuh. Jadi bisa dikumpulkan dari sumber-sumber tersebut. Jadi tapi mungkin bisa jadi dari hal-hal lain yang bisa kamu kumpulkan ya selain dari ini. Oke. Berikutnya adalah tentukan topik. Jadi memang begini, biasanya memang kita kumpulkan dulu cerita tentang tokoh A ini dari kecil sampai saat ini gitu ya. Kemudian saat dia bercerita, baru kita meng-capture kayaknya tema ini bagusnya diangkat dari tokoh ini gitu ya. Dan lalu makanya topik itu yang kita angkat
gitu. Bagian hidup yang mau diangkat dalam buku atau fakta utama atau diskusi dengan tokoh jika masih hidup. Pada kondisi memang menulis biografi ini memang dari penulisnya gitu. Si penulis yang pengen tulis, berarti si penulis itu setelah dia mensurvei dan mengobservasi banyak data, menyimpulkan, misalnya saya angkat topik ini, nah topik itu dia akan wawancara lebih mendalam lagi dengan si tokoh gitu ya, dia mendalami terkait tema itu dan seterusnya. Tapi bisa juga biografi itu memang permintaan dari si tokoh ya, jadi saya ingin diceritakan tentang kisah saya yang ini gitu ya. Jadi dia bisa juga menyampaikan ini bagian ini fakta-fakta yang berhubungan dengan tokoh dengan topik tersebut. Itu bisa juga seperti itu gitu ya. Jadi memang menulis buku biografi itu bisa memang permintaan dari si tokoh, tapi dari si penulisnya gitu ya. Oke, berikutnya adalah buat outline dan mulailah menulis dengan jujur. Jujur ini dalam arti memang ungkapkan kisah-kisah yang real terjadi pada tokoh tersebut gitu ya. Jangan artinya jangan sampai mengarang gitu ya. Nah, kita memang menarasikan, mendeskripsikan, tapi kalau bisa jangan memberikan ungkapan-ungkapan atau yang akhirnya membuat si penulis itu kehilangan dari jati dirinya, jujur gitu ya. Jadi jangan sampai gitu ya. Kemudian memperdalam topik yang dibahas. Halo? Kita tentukan itu topik kita. Nah, baru kita perdalam di bagian yang itu. Perdalam bagiannya itu bisa jadi wawancara ulang, wawancara kembali, mungkin kisah yang sebelumnya yang terkait dengan itu, dan seterusnya. Jadi memang digali lagi informasinya. Jadi kalau dalam proses menulis, ketika menulis, kemudian stop, cari lagi informasinya gitu. Jadi memang menulis biografi itu sangat unik gitu ya, karena kita kayak kepoin seseorang gitu ya. Kita kepoin seseorang, kemudian kita tuliskan gitu ya. Jadi emang sangat unik dalam menuliskannya. Kemudian diskusikan juga dengan tokoh, misalnya ketika tokoh memang bisa ditemuin gitu ya, atau misalnya kalau memang kesulitan, ya bisa kirim email dan seterusnya. Dan selalu perhatikan penulisan yang benar dan tepat gitu, PUEBI gitu ya. Jadi pedoman umum ejaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Jadi gunakan itu gitu ya. Nah, ini contoh beberapa buku biografi yang cukup terkenal. Bukunya almarhum Gus Dur itu sangat banyak ya, dan memang yang sangat terkenal yang bestseller internasional sampai internasional itu adalah yang tulisan oleh Greg Barton ini. Dan ya banyak dibaca gitu ya. Jadi dia masuk dalam internasional bestseller biografi. Ada juga bukunya Buya Hamka gitu, dan ini dia sebuah novel biografi, dia menuliskannya sebagai sebuah novel ya, artinya dia menceritakan kisahnya itu seperti novel, ada alur setting, setting tepat, setting waktu gitu, jadi dia menuliskan itu dengan baik. Kemudian ada bukunya Khairul Tanjung itu. Khairul Tanjung itu kan kalau di sini yang dia kisah perjuangan dan inspirasi. Ibu pernah bacanya yang Khairul Tanjung si anak singkong gitu. Nah, itu bisa jadi beda pandangan dari masing-masing penulis gitu. Kemudian yang ini adalah dia kumpulan. Jadi ini juga bisa dibuat buku biografi kumpulan misalnya. Kumpulan dokter muda Indonesia gitu yang berprestasi di tingkat internasional misalnya. Nah, itu bisa juga seperti itu dikumpulkan, tapi memang capture-nya itu capture saya tentang dokter ya berarti kisah dia sebagai dokter gitu. Nah, itu atau hal-hal yang menginspirasi dia untuk menjadi dokter. Itu jadi itu bisa juga dituliskan sebagai buku biografi. Nah, ini kalau dari luar ada beberapa tuh yang dari I Know Why the Jaybird Sings gitu ya. Jadi atau Malala itu. Jadi kisah-kisah
individu yang kemudian dituliskan dan memang sangat menginspirasi banyak orang gitu. Nah, itu bisa menjadi Sekolah Rimba dan terusnya. Yang seperti misalnya ini Kartini, kan buku Kartini itu kan sangat banyak. Kemudian Pramudia itu menuliskan dengan sudut pandang dia tentang Kartini gitu. Makanya dia menulis bukunya, judulnya Panggil Aku Kartini Saja. Oke, ini juga buku Michelle Obama. Michelle Obama ini buku beberapa tahun ini. Dulu Ibu udah baca buku tentang beliau itu di tahun 2010 gitu ya, saat jadi presiden itu Barack Obama gitu ya. Jadi memang karena tokoh ini mungkin sangat dikagumi, akhirnya bahkan sampai sekarang buku biografinya banyak ditulis orang gitu ya. Berikutnya yang Educated ini dari Tara Westover, ini dia menuliskan sendiri tentang kisah dia gitu ya. Jadi memang autobiografi gitu ya, kisah-kisah dia tentang pendakian gunung dan seterusnya. Memang sangat menginspirasi gitu ya, kisah perjalanan hidupnya gitu ya. Kemudian yang berikutnya adalah ini contoh juga, ini cerita biografi 3 generasi Cina, 3 generasi wanita Cina gitu. Jadi mulai dari istilahnya kalau nenek, ibu, kemudian cucu perempuan gitu. Jadi dikisahkan 3 generasi itu. Jadi Three Doctor of China gitu. Jadi 3 saudara, hubungan generasi gitu ya. Berikutnya juga ada bukunya Hillary Clinton, yang contoh Money Chart. Jadi buku yang menceritakan tentang Hillary Clinton. Jadi memang itu adalah contoh-contoh buku biografi yang memang ditulis dengan sudut pandang yang berbeda-beda ya. Ada yang ditulis oleh dirinya sendiri, autobiografi, ada bentuknya biografi sendiri, ada biografinya yang gabungan banyak tokoh gitu ya. Jadi memang bermacam-macam bentuk penulisan biografi tersebut. Nah, cukup sekian. Memang tema yang kita bahas, Ibu tidak terlalu mendalam, karena Ibu juga baru sekali terlibat dalam penulisan buku biografi, itu juga sebagai proofreader, jadi membaca ulang yang sudah ditulis penulis, kemudian Ibu berikan masukan dan koreksi gitu ya. Jadi memang yang menjadi titik perhatiannya adalah bagaimana memang agar kisah orang tersebut menarik dibaca oleh masyarakat. Itu yang utamanya. Dan memang dibahasakan dengan bahasa yang menarik.